Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Wandi, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang aliansi di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam perkawinan itu adalah dua ikatan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya mengikatkan diri berdasarkan rasa cinta untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Perkawinan ini diatur di dalam pasal 1, dijelaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan pernikahan itu sendiri yakni yang pertama mewujudkan kebahagiaan dari masing-masing pihak. Namun meskipun demikian, kebahagiaan tidak serta-merta harus melalui pernikahan. Banyak orang yang tidak menikah atau belum menikah atau belum menemukan jodohnya, tapi hidupnya juga bisa meraih kebahagiaan. Jadi tidak hanya kebahagiaan itu dapat diraih dengan melalui pernikahan. Menurut teori Polus Socrates mengungkapkan bahwa keinginan-keinginan manusia adalah yang sulit dimengerti. Namun kebebasan itu perlu dibatasi. Manusia harus dibatasi dengan aturan yang bersifat tertulis di dalam undang-undang. Jika kita mengacu kepada jalinan pernikahan atau perikatan antara laki-laki dan perempuan, ini adalah tidak lepas dari inisiasi atau keinginan antara masing-masing untuk meraih kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak serta-merta itu bebas tanpa dibatasi dengan aturan. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini tidak lain dari implikasi mengatur kebebasan manusia terkait untuk saling mencintai, saling mewujudkan kebebasan perasaan cinta tersebut yang dilalui melalui pernikahan. Kemudian dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan implikasi dari alienasi. Sebagaimana isi pasal tersebut adalah bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, kemudian setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lainnya. Jadi ketika negara kita sudah membuat aturan, membuat substansi di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bunyinya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Ini tidak lepas dari apa yang diraih di dalam perjanjian, di dalam ikatan suami istri yang disebut dengan perkawinan, maka hal tersebut harus didasari, harus diawali dengan
rasa saling mencintai, hormat dengan menghormati yang merupakan itu masing-masing kewajiban antara suami maupun istri, dan itu masing-masing harus dipenuhi hak-hak tersebut kepada yang lainnya yang diatur oleh negara Republik Indonesia. Kemudian di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2001, pembentukan peraturan undang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik. Ini membentuk undang-undang di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu harus memenuhi asas pembentukan undang-undang yang baik. Apakah di dalam substansi tersebut sudah memuat atau memberikan asas dari peraturan perundangan yang baik, ataukah hanya ini kemauan sepihak atau dari kemauan orang yang sekelompok kecil. Maka perlu kita cermati apakah di dalam pasal 33 tersebut memenuhi asas-asas perundang-undangan yang terbaik, di mana asas-asas tersebut ialah yang pertama, asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Kemudian asas kelembagaan antara pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis pembentukan peraturan undang-undang yang berwenang, peraturan undang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Nah, ini tadi apakah di dalam pasal 33 tersebut itu dibentuk oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang. Jika pasal tersebut memenuhi asas tersebut, maka pasal tersebut bisa menjadi batal demi hukum. Namun sebaliknya, jika ini sudah memenuhi asas dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka pasal 33 tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak, terutama masyarakat bangsa Indonesia ini yang akan melakukan pernikahan. Kemudian asas kesesuaian antara jenis, di mana undang-undang itu harus memenuhi asas kesesuaian antara sesama jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian asas yang selanjutnya harus memenuhi asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan aktivitas, kemudian efektivitas peraturan perundang-undangan, maksud saya, jadi harus memenuhi efektivitas perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologi, maupun secara yuridis. Kemudian harus juga memenuhi asas kedayagunaan, di mana di dalam pembentukan undang-undang, pembentukan pasal, itu harus memenuhi kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kemudian asas yang selanjutnya, dalam membentukkan undang-undang itu harus memenuhi asas kejelasan hukum, di mana asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Kemudian di dalam pembentukan peraturan undang-undangan itu juga harus memenuhi asas keterbukaan, bahwa di dalam pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundang-undangan itu harus bersifat transparansi. Tidak boleh tiba-tiba undang-undang atau aturan tersebut timbul tidak ada semacam keterbukaan publik dalam pembentukan undang-undang. Kemudian kita masuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, yakni tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian korelasinya di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan harus dibentuk dari perasaan saling cinta mencintai. Frasa wajib saling cinta mencintai tersebut ialah cinta mencintai bagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan, kemudian kebebasan untuk meraih apa yang dia inginkan. Itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendapat Mikhail Bakunin, korelasi dengan cinta mencintai sebagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya. Maka ketika perbuatan selain cinta mencintai menurut Mikhail Bakunin adalah buruk, sedangkan menurut Karl Pinnock yang dimaksud dengan saling cinta mencintai mengartikan bahwa cinta sebagai kesatuan dengan Tuhan. Selain itu, cinta dapat berupa pengorbanan terhadap orang yang tidak dikenal. Jadi sebagai perbandingan, ketika cinta mencintai mengarah pada kekerasan, menurut Karl Pinnock, itu merupakan perbuatan yang dibenarkan apabila kedua belah pihak menerima secara sadar. Kenapa demikian? Contoh misalkan ketika seseorang melakukan kekerasan yang itu ada muatan melakukan hubungan seksual, maksud saya yang itu ada muatan sedikit kekerasan, misalkan menampar pantat yang dialami sebagaimana kisah Kama Sutra dan lain sebagainya. Kalau itu masing-masing saling menerima dan itu merupakan bentuk dari saling cinta mencintai, maka itu kekerasan yang semacam itu dibenarkan karena merupakan bagian dari saling mencintai, bagian dari wujud mengimplikasikan saling cinta mencintai. Sedangkan menurut John Locke ialah hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat, sehingga sifatnya harus suci. Keyakinan pada cinta sendiri dalam kemampuannya untuk memberikan cinta kepada orang lain. Cinta adalah tindakan keyakinan, dan siapapun yang kecil keyakinannya,
juga kecil cintanya.